warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semuanya. Oke, baik teman-teman semuanya, kembali lagi kita dalam diskusi tugas asinkronus agenda 2 dengan fokus pada nilai adaptif. Sama seperti tugas sebelumnya, hari ini kita akan mencari kegiatan atau kasus yang sedang terjadi atau sudah terjadi di PPN, kemudian kita analisis bersama-sama ya. Nah, karena kita dibatasi durasi, langsung saja saya buka ruang diskusinya. Apakah dari teman-teman ada yang sudah memiliki ide topik apa yang sebaiknya kita angkat untuk diskusi malam hari ini ya? Saya persilahkan kepada teman-teman bisa open mic-nya. Teman-teman, pernah dengar tidak terkait kegiatan intan laut? Oh iya Bang, saya pernah dengar terkait berita itu. Itu kan inovasinya ada di kantor pertanahan Melawi ya, kalau tidak salah. Nah, betul, Kabupaten Melawai. Bagaimana kalau kasus itu yang kita angkat, Mbak Mila? Uh, Boleh saja, mungkin ada teman-teman lain yang sependapat atau ada yang keberatan, bisa open mic-nya kalau ada yang keberatan atau ada yang punya ide lain. Saya setuju sih sama Bang Rino. Kita pakai kasus itu aja. Oke, berarti teman-teman ini ya tertarik sama ide inovasi intan laut ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan secara singkat aja alasan penting kenapa kita harus angkat topik ini. Saya kayak Latifah, dari yang saya lihat dengan adanya inovasi Intan Laut ini di kantor pertanahan Kabupaten Melawai, dia itu menjawab kebutuhan pelayanan yang berbasis digital. Adanya Intan Laut ini menunjukkan kesiapan kantor dalam beradaptasi dan juga bertransformasi digital pelayanan pertanahan. Intan Laut ini membantu menyediakan data pertanahan yang terintegrasi dan valid sehingga mengurangi potensi kesalahan administrasi yang ada. Itu sih Kalatipa yang saya dapat. Berarti Kak Teguh, Kak Rino, sama Kak Aulia udah sepakat ya untuk ambil topik inovasi intan laut. Oke, sepakat semua ya. Berarti kita ambil topik inovasi intan laut. Nah, kira-kira tahapan kegiatannya apa aja ya, Kak? Izin menjawab, Kak. Mungkin kalau dari sepengetahuan saya itu tahapannya itu dimulai dari tahap perencanaan dan inisiasi, di mana pada tahap ini itu diidentifikasi kendala geografis di masyarakat serta dilakukan perancangan konsep tautan digital terintegrasi. Kemudian tahap selanjutnya ada tahap pengembangan platform digital, di mana tahap ini dibangun interface satu pintu menggunakan aplikasi Linktree yang menggabungkan informasi syarat, biaya, antrian online, unduhan formulir, hingga aplikasi Sentuh Tanahku. Kemudian yang ketiga itu ada tahap penguatan kompetensi dan sistem, di mana pada tahap ini itu dilakukan training atau peningkatan keahlian tim teknis dan mengintegrasikan sistem peringatan dini. Selanjutnya yang keempat ada tahap sosialisasi dan implementasi, di mana pada tahap ini itu mengenalkan inovasi secara langsung kepada masyarakat dan mengaktifkan fitur layanan interaktif melalui WhatsApp Center dan Customer Service daring. Kemudian yang terakhir ada tahap monitoring dan evaluasi berkala, di mana pada tahap ini itu dilakukan analisis efektivitas penggunaan platform melalui data penggunaan dan survei kepuasan pelanggan, di mana dilakukan perbaikan berkelanjutan. Mungkin seperti itu, Kak, yang saya pahami. Oke, baik Kak, terima kasih. Dari paparan tahapan tadi, mungkin ada yang bisa menjelaskan output yang dihasilkan untuk inovasi ini. Izin Kak Latifah, mungkin dari tahapan yang sudah disampaikan Kak Teguh bisa saya highlight terkait output yang didapat. Mungkin secara general dari adanya Intan Laut ini tersedianya akses informasi pertanahan yang terpusat dalam satu tautan dan juga kemudahan dan kecepatan akses data bagi pemohon dan juga adanya integrasi data yang mendukung keakuratan dan juga konsistensi informasi dan meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelayanan pada pertanahan Kabupaten Melawi ini. Itu saya dari saya Kak Latifah.
Oke, baik. Berarti untuk tahapan sama output aman ya, teman-teman semuanya. Kalau untuk keterkaitan kegiatan sama substansi adaptif, kira-kira apa ya, Kak, keterkaitannya? Ada yang bisa coba bantu jelasin? Ya, Kamila, sedikit berpendapat. Jadi, menurut saya, kegiatan intan laut ini merupakan wujud nyata penerapan nilai adaptif kerja ASN mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses informasi dan layanan pertanahan. Dengan menyediakan satu tautan terintegrasi yang berisi syarat, biaya resmi, formulir, dan informasi layanan lainnya, ASN menunjukkan kemampuan untuk mengubah pola pelayanan konvensional menjadi layanan berbasis digital yang lebih efisien dan mudah diakses. Selain itu, Intan Laut mencerminkan sikap adaptif ASN dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai solusi atas tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya. Informasi layanan sebelumnya tersebar dan sulit dijangkau, ini disederhanakan dalam satu akses, sehingga ASN cepat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan ekspektasi masyarakat yang menginginkan layanan cepat, transparan, dan praktis. Oh ya, terima kasih juga untuk Karino. Selanjutnya yang perlu kita bahas adalah kontribusi kegiatan terhadap visi misi ATR BPN. Kira-kira teman-teman ada yang sudah mengkaitkan dari kegiatan ini terhadap visi misi? Kalau sudah Izin menanggapi Kak. Oh ya, silahkan Kak. Kontribusi terhadap visi misi ATR BPN ialah inovasi intan laut, memudahkan masyarakat mengakses informasi dan layanan pertanahan secara digital dan transisi, sehingga pelayanan menjadi lebih efisien, transparan, dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Kemudian akses ini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi resmi dan layanan pertanahan tanpa dibatasi waktu dan lokasi. Hal tersebut sejalan dengan visi Kementerian ATR BPN dalam mewujudkan pengolahan pertanahan yang berkualitas, berkeadilan, dan berkepastian hukum, serta mewujudkan visi penyelenggara layanan pertanahan berbasis digital dan terorientasi, serta mewujudkan birokrasi bersih, efektif, dan adaptif. Sekian, Kak, tanggapan dari saya. Keterkaitan dengan penguatan nilai organisasi kita, yaitu melayani profesional dan terpercaya. Bisa dibantu dijelaskan? Izin nggak? Saya izin menjelaskan. Pertama itu melayani. ASN menghadiri layanan pertanahan yang mudah, murah, dan terjangkau sehingga pelosok melalui inovasi intan laut, yaitu satu tautan digital terintegrasi yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi layanan persyaratan biaya antrian online. Sehingga konsultasi daring kapanpun dan dari dimanapun dapat. Inovasi ini dipermudahkan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil. Kedua, mengenai profesional. Pengelolaan intan laut dilaksanakan sesuai SOP dan didukung sistem elektronik resmi seperti sentuh tanahku, loketku, atau informasi layanan yang disediakan secara tertib, terstruktur, dan berbasis kompeten, disertai monitor dan evaluasi berkala. Hal ini mencerminkan kinerja ASN yang disiplin, kompeten, dan bertanggung jawab. Terakhir, Kak, mengenai terpercaya. Transformasi dan konsisten informasi dalam intan laut didukung melalui survei kepuasan dan testimoni dari masyarakat, membangun kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan, responsif melalui kenal resmi dan sosialisasi berkelanjutan, menunjukkan komitmen ASN dalam jaga akurat informasi dan memperkuat nilai terpercayanya, Kak. Sekian, Kak, tanggapan dari saya. Oke, baik teman-teman semuanya, karena sudah kita sepakati bersama ya, kalau topik yang kita angkat intan laut, terus sudah kita diskusikan bersama juga tentang tugas ini. Nah, hasil dari diskusi kali ini nantinya akan kita tuangkan sama-sama ke dalam bentuk tabel, tetapi sebelum itu saya coba simpulkan sedikit ya Kak. Jadi untuk topik yang sudah kita sepakati, yaitu inovasi intan laut, itu tidak hanya menjadi inovasi pelayanan, tetapi juga menjadi cerminan sikap adaptif ASN dalam menjawab tantangan zaman. Inovasi ini menunjukkan bahwa perubahan tidak harus selalu besar, tetapi harus
harus tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan bahwa adaptif bukan hanya sekedar slogan, melainkan kemampuan untuk belajar dari kondisi, merespon perubahan, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Sebagaimana kata bijak, perubahan tidak selalu mudah, tetapi tanpa perubahan tidak akan ada kemajuan. Sekian hasil diskusi kita kali ini. Semoga hasil diskusi kita hari ini tidak hanya berhenti sebagai pemenuhan tugas, tapi juga bisa menjadi bekal bagi kita semua dalam menerapkan nilai berakhlak secara nyata dalam pelaksanaan tugas ke depannya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi, gagasan, dan kerjasama dari teman-teman semuanya. Sampai bertemu lagi pada diskusi tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.